Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamilia Mufidah dengan nomor induk mahasiswa 21043042 dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi akan menjelaskan baris per baris dari program struktur berikut ini. Baiklah, di baris pertama dan kedua ada include dengan header file stdio.h dan string.h. Include berfungsi untuk mengimpor fungsi-fungsi yang sudah didefinisikan pada header file. Header file itu terdiri dari stdio.h dan string.h. stdio.h merupakan singkatan dari standar input dan output, sedangkan string digunakan untuk menangani string ataupun substring seperti contohnya strcpy ini. Kemudian di baris keempat ada fungsi main. Main berperan sebagai fungsi utama yang harus ada dalam setiap program bahasa C. Jadi, semua kontrol alur proses program berada dalam fungsi main. Kemudian buka kurung kurawal. Di baris ke-6 ada fungsi struct data tunggal. Struct atau struktur berfungsi untuk menyimpan banyak data dalam satu indeks dengan tipe data yang berbeda-beda. Hampir mirip dengan fungsi array. Namun, array hanya mampu menyimpan banyak data dalam satu variabel dengan ditempatkan dalam indeks yang berbeda. Data tunggal adalah nama untuk model tipe data strukturnya. Kemudian, buka kurung kurawal, ada in dengan variabel tanggal, bulan, tahun. Ini merupakan subidentifier yang mengacu pada elemen strukturnya. Jadi, struktur ini menggabungkan in tanggal, bulan, dan tahun. Penjelasan sedikit, pendeklarasian struktur selalu diawali dengan kata baku struk, yang kemudian diikuti dengan nama struktur dengan deklarasi file-file yang membangun struktur di antara pasangan tanda buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal, dan diakhiri dengan titik koma. Baris ke-12 ada struk data rekan. Struk data rekan merupakan model tipe data struktur yang kedua dengan deklarasi file-file yang membangun struktur di antara kurung kurawal titik koma yaitu chart nama, buka kurung siku 31, tutup kurung siku, titik koma, kemudian ada struct, data tunggal, tanggal lahir, titik koma. Chart nama, buka kurung siku 31, tutup kurung siku 31, titik koma ini, di mana variabel nama dapat diisi dengan karakter maksimal 31 karakter. Kemudian untuk tanggal lahir diketik dengan maksud bahwa tanggal lahir tersebut merupakan variabel yang memiliki tipe data struct data tunggal. Kemudian tutup kurung kurawal titik koma. Kemudian di baris ke-18 dilakukan deklarasi variabel struktur info rekan dengan tipe data struct data rekan. Kemudian dilakukan pemasukan elemen variabel struktur, di mana di baris ke-21 ada strcpy yang berfungsi untuk menyalin atau mengcopy suatu string asal ke variabel string tujuan. Fungsi strcpy butuh dua argumen. Argumen ini ditulis dalam tanda kurung yaitu nama dan Aurora, di mana nama direkam dari info rekan. Info rekan direkam dari data rekan. Dan struk data rekan yang terdiri dari nama dan tanggal lahir yang direkam dari data tunggal. Kemudian di baris 22 sampai 24 dimasukkan data tanggal lahir yang diambil dari rekam info rekan, tanggal lahir yang diketik dengan 14 sebagai tanggal lahirnya. Kemudian di baris ke-23 ada bulan dengan rekam yang sama, namun diganti sesuai perintahnya, yaitu memasukkan bulan dengan diperjelas
dengan keterangan 2 sebagai bulan Aurora ini lahir. Kemudian lagi ada tahun dengan rekam yang sama dan pemasukan yang sama sebelumnya. Kemudian dilakukan penampilan elemen variabel struktur dengan menjalankan fungsi printf dengan format nama "2% %s" untuk menampilkan teks dan garis miring terbalik n sebagai kode pindah baris dan info rekan titik nama sebagai variabel yang akan diambil. Kemudian di baris ke-28 dijalankan lagi fungsi printf untuk menampilkan format tanggal lahir "2% d" untuk menampilkan angka dan garis miring terbalik n untuk pindah baris dengan variabel yang akan ditampilkan dari struct info rekan titik tanggal lahir titik tanggal, koma info rekan titik tanggal lahir titik bulan, koma info rekan titik tanggal lahir titik tahun, tutup kurung titik koma. Kemudian ditutup, kemudian diakhiri dengan kurung kurawal. Setelah itu kita akan compile and run. Maka inilah hasil output dari program yang kita jalankan tadi. Di sini ditampilkan nama Aurora, tanggal lahir 14 bulan 2 tahun 2000. Dan kita lanjut ke percobaan keempat. Di baris pertama ada fungsi include dengan header file st2.h. Tidak menggunakan string karena tidak menggunakan strcpy dan fungsi lainnya dari dalam rumus string. Kemudian di baris ketiga ada main. Fungsi main sama seperti sebelumnya yang berperan sebagai fungsi utama yang harus ada dalam setiap program bahasa C. Jadi semua kontrol alur, proses, program berada dalam fungsi main. Kemudian di baris keempat buka kurung kurawal. Kemudian di baris kelima dilakukan definisi tipe data struktur yang dinamakan zodiak. Di baris keenam buka kurung kurawal. Kemudian dilakukan pengisian dari isi struktur yang terdiri dari nama yang menggunakan fungsi char dengan maksimal 20 karakter. Dan in untuk menampung angka dengan nama tanggal awal, bulan awal, tanggal akhir, dan bulan akhir. Yang diakhiri dengan kurung kurawal dengan titik koma. Kemudian di baris ke-13 dilakukan lagi pendefinisian lebih rinci dengan menggunakan struct zodiak dengan pendefinisian yang lebih rinci dengan nama bintang. Lalu dilakukan inisialisasi dengan format Sagittarius yang mana angka yang digunakan untuk format bintang Sagittarius itu ada 23, 11, 20, 12. 23 dan 20 adalah tanggal. Sedangkan 11 dan 12 ini merupakan bulan. Jadi, zodiak bintang Sagittarius itu di antara 23 November, 11 ini bulan November, sampai dengan tanggal 20 Desember. Maka akan disebut zodiak bintang Sagittarius jika terlahir di antara tanggal 23 November sampai dengan 20 Desember. Di baris ke-16 ada in dengan variabel tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir sebagai format pendefinisian. Lalu variabel ditampilkan menggunakan perintah printf dengan format tanggal lahir Anda dan XXX ini sebagai bentuk format yang harus diketik. Dan di baris ke-19 ada fungsi scanf. Scanf berfungsi untuk mengambil input dari keyboard dengan %d untuk menampilkan bilangan atau angka dan simbol dan sebagai fungsi pemberi alamat memori yaitu tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir. Di baris ke-21 dijalankan fungsi if. Fungsi if ini digunakan untuk menentukan keputusan dari suatu kondisi yang diberikan. Jadi, jika tanggal lahir lebih dari sama dengan bintang titik tanggal awal dan
bulan lahir sama dengan bintang bulan awal, atau ini adalah tanda atau tanggal lahir kurang dari sama dengan bintang titik tanggal akhir, dan bulan akhir sama dengan bintang titik bulan akhir. Maka akan menghasilkan kondisi bahwa bintangnya adalah Sagittarius jika angka tanggal lahir sesuai dengan inisialisasi, yaitu 23, 11, 20, 12 atau 23 November sampai dengan 20 Desember. Namun jika di luar angka tersebut, maka menampilkan bahwa bintangnya bukan Sagittarius, yang kemudian dijalankan fungsi printf di baris ke-22 dan 24, yang kemudian dijalankan fungsi printf untuk menampilkan jika bintangnya Sagittarius, maka ditulis formatnya bintang Anda adalah dengan %S untuk menampilkan simbol, yaitu Sagittarius, dan garis miring N untuk pindah baris dengan alamat bintang titik nama. Dan jika tidak sama, maka fungsi printf-nya akan diketik dengan format bintang Anda bukanlah %S untuk menampilkan simbol atau Sagittarius, dan garis miring terbalik N untuk pindah baris dengan alamat bintang titik nama. Kemudian tutup kurung kurawal. Nah, sebelumnya kita akan ketik dulu tanggal lahir kita. Misalnya 21 September 2001. Hasilnya bintang Anda bukanlah Sagittarius. Namun jika kita ubah lagi tanggal lahirnya, jika tanggal lahirnya kita sesuaikan dengan tanggal di antara 23 November sampai 20 Desember ini, kita coba compile and run. Seperti ini. Kita coba tanggal 23 bulan 11 2001. Maka bintang Anda adalah Sagittarius. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.